Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Kusnadi Ikhwani selaku narasumber pada pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Doro hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Sofwan Sumadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PAN. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Sumantono selaku pewakil Masjid Hajah Mutimah Dahlan. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Doro beserta lembaga dan majelis serta urtut. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Talun, pimpinan cabang Muhammadiyah Karanganyar, pimpinan cabang Muhammadiyah Kedungmuni. Yang kami hormati takmir masjid dan musola Muhammadiyah se-Kecamatan Doro, Talun, Karanganyar dan Kedungmuni, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama mengikuti pengajian spesial yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Doro tanpa satu halangan apapun. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah kepada keluarga beliau, terlimpah kepada para sahabat beliau, dan terlimpah kepada kita semua sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, susunan acara pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Doro edisi spesial manajemen masjid pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengajian, acara yang kelima doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Taufikur Rahman kepada beliau di Sinai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adzim. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi akan semakin menambah keimanan kita dan semakin menambah semangat kita untuk memakmurkan masjid dan mushola. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah kepada Bapak Muslim SI di Sinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan atur Ibu, kalau badhe ngaturaken pantun, nanging pantun Jawa. Mangke dijawab ya.
Tuku lalu jangan dipanik. Engkau kamu itu kembali. Itu kembali itu saya itu. Engkau kembali. Tuku lalu dicampur pari. Uji engkau kamu lancar segini. Pantun Jawa itu sebagai pantan dulu. Jawa kudu nanti Jawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Para sepuh ingkang kinurmatan, yang sama-sama kita hormati kita saat ini, Bapak Yai Haji Kusnadi Irfani. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sakin dan viral majelis sama besok ya. Kalian yang telepon, walaupun beliau kondisinya saat ini sedang terganggu kesehatannya, namun demikian hari ini pagi ini bersama kita untuk sharing berbagi ilmu dengan warga Muhammadiyah di kawasan Solo dan sekitarnya, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Sofwan Kusnadi. Dia adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga hari ini berkenan hadir bersama kita. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Solo beserta UPP-nya, para ortum, para kepala kaum yang kami hormati, para pimpinan cabang Malaysia Solo dan jajarannya tentunya yang kami hormati, pimpinan Ramli Malaysia dan cabang Solo, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Karanganyar, Talun, Kedungkuni, dan bahkan Kajanan, barangkali kamu beserta para takmirnya yang kami hormati, dan tentunya Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami banggakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya
pagi ini kita bisa berkumpul bersama, hadir di ruangan utama masjid Hajat Mutiwanakan yang hari ini mewakilnya juga menyempatkan hadir, yakni Bapak Haji Ahmad Sumantono beserta keluarga tentunya. Kami menyampaikan terima kasih Pak Haji sampai bersama. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan, kita sampaikan pada beliau junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian tentunya kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, dan harapannya kita tetap istiqomah untuk menjalankannya sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ragu tentunya kita berharap kelak mendapatkan sempatnya di yaumul ba'ats. Amin. Allahumma amin. Kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah yang pertama menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh, wilujeng enjing kelatan sedaya ingkang rawuh wonten ing enjing menika kanthi doa mugi kehadiran panjenengan semua ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan nilai tambah setelah kehadiran kita di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak menyangka agenda acara yang kita gelar di pagi hari ini adalah manajemen atau tata kelola masjid, sehingga pagi ini kita menghadirkan narasumber yang telah berhasil membawa masjid menjadi masjid yang unggulan, masjid menjadi masjid percontohan tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Ini karena pemikiran-pemikiran beliau, sehingga masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat atau ibadah, akan tetapi lebih dari itu masjid berfungsikan untuk peradaban, ekonomi umat, dan memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan umat atau keumatan. Sehingga kami memandang perlu bagaimana mengelola masjid ini dengan baik, karena menurut pandangan kami saat ini baik di perkotaan maupun pelosok desa ini secara fisik bangunan masjid ini sudah sangat baik, sudah bagus-bagus, sudah megah dan indah. Akan tetapi pengelolaan masjid masih jarang ditemui yang bisa memberikan solusi umat, terutama kebutuhan umat terkait dengan peribadatan maupun apapun yang memang menyentuh kebutuhan. Sehingga kami berkolaborasi antara PJN,
takmir masjid Jabal Jumatan lagi. Dan tentunya Pak Haji Sofwan Sumati selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah sudah bisa berkolaborasi dan mewujudkan acara yang sangat penting ini, sehingga hari ini bisa kita selenggarakan. Tentu tujuan dan harapan kami setelah panjenengan hadir dan mengikuti dengan baik sampai tuntas nanti, akan setelah pulang nanti akan menerapkan manajemen masjid ini tidak biasa-biasa saja, akan tetapi bagaimana masjid ini bisa makmur dan memakmurkan jamaah. Sehingga terima kasih kepada takmir-takmir yang kami undang, tapi ibu-ibu juga hadir. Artinya bagian panjenengan juga siap menjadi takmir di Bapak Ibu. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada narasumber Bapak Haji Musnadi Ikhwani dan anggota DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sofwan Sumati yang telah berkenan berkolaborasi lebih terselenggaranya acara hari ini. Tentu kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini banyak hal-hal yang jauh sempurna dari kekurangan-kekurangan yang timbul, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan pantun lagi Bapak Ibu. Mangan kupat jangan itu, nabi belum kupat bukan bagaimana. Semantan karena bila kita kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Solim yang telah memberikan sambutan dan motivasi untuk kita semua supaya Masjid Musyawarah Muhammadiyah yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah dan sekitarnya bisa makmur dan memakmurkan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Haji Sofwan Sumati selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PAN. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Haji Musnadi Ikhwani selaku narasumber, beliau adalah Amir Masjid Al-Falah Sragen. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Sumanmoro selaku aktif Masjid Mutimah Dapat yang sangat luar biasa ini. Bukannya yang saya hormati Bapak-bapak PJM dan PCA Doro, Alur, Karanganyar, Gedung Muli beserta Hukum, juga lupa yang saya hormati Masjid Mutimah Dapat dan juga hampir masjid se-Kecamatan Doro, Alur, Karanganyar, Gedung Muli yang
hadir pada saat ini. Dan lebih khusus lagi pada ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dan tentunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersama-sama hadir di masjid yang sangat megah ini dalam rangka pengajian hari pagi yang akan disinari oleh Ustaz Bapak Kusnadi Ikhwani. Mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Kamu sendiri sebagian besar takmir Masjid Muhammadiyah di Pekalongan khususnya ini sudah pernah berkunjung ke Masjid Al-Falah, juga ke Masjid Jogokarian. Juga kamu sendiri sudah beberapa kali di Pekalongan ini, termasuk beberapa bulan di Pekalongan ini di sini. Tapi kamu sendiri belum ada satu takmir masjid pun yang bisa tiru seperti Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan dipelopori oleh Masjid Ultimah Dahlan ini nanti akan bisa minimal semangatnya seperti di Masjid Al-Falah terakhir. Kami tadi ngobrol setelah dengan Pak Kusnadi, ternyata untuk kegiatan-kegiatan masjid sebuah perserikatan ternyata membutuhkan dana yang sangat besar, membutuhkan uang, membutuhkan duit. Ya, tanpa dana kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan. Memang uang bukan segala-galanya, namun segala-galanya tidak akan berarti apa-apa jika tanpa uang. Maka dari itu, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kusnadi dan Wakil Masjid, kemudian dengan PCM, sebagian masjid, sebagian besarnya Masjid Muhammadiyah ini belum terdaftar di Kementerian Agama, di Kemenang, terdaftar di SIMAS. Maka dari itu, khususnya di Doro ini, Masjid Mushola ini harus didaftarkan SIMAS ya, di Kemenang. Nanti bagi dan bukan mobil ternyata seperti pendaftaran juga tanpa terdaftar di SIMAS, Masjid Mushola tidak bisa menerima bantuan APBD maupun APBN. Ya, coba dicek. Kemarin juga ada masjid di Doro juga yang datang ke rumah mengajukan proposal. Setelah saya lihat belum terdaftar di SIMAS, saya berikan masjid di Pejaten kemana itu, masjid Al-Fatihas, ya, Pejaten kan bisa pada rumah. Masjid Al-Fatihas untuk Pejaten RT 29 dan 29 dari Sabang Indonesia Negoro. Kemarin datang ke rumah mengajukan proposal, saya kembalikan karena persyaratannya belum ada SIMAS. Lalu hampir yang hampir sekarang surat masjid segera didaftarkan di SIMAS. Pak mobil itu ada harganya. Kalau bapak tidak mampu, kita tolong dananya yang biasa main mobil itu ya, berarti daftar sana tanpa terdaftar di SIMAS, tentunya tidak bisa mendapatkan bantuan hibah baik dari APBD maupun APBN. Bantuannya berapa? Macam-macam. Ada yang berbeda, ada kegiatan, ada pembangunan dan lain-lain. Namun harus dilewatkan pada anggota dewan. Kebetulan ada di sini juga ada dewan. Nanti kalau dia sudah terdaftar, yang juga dewan. Makanya teman-teman harus punya perwakilan di semua level.
baik di kabupaten, provinsi atau di pusat, pokoknya sangat luar biasa sekali untuk masjid dan musola. Saya kira dari saya bukan sekian, nanti akan diberikan pencerahan oleh Mas Nafi bagaimana saya memajukan masjid. Kemudian kami harapkan dari pimpinan ranting dan sabang atau tambahan yang mewakili untuk saya serahkan sebagai untuk kerjasama dari kami. Pada pimpinan sabang Muhammadiyah dulu berkenan untuk bisa maju ke depan menyerahkan bantuan kerjasama dengan Bapak Haji Sofwan Sumadi selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Terus berkontribusi sehingga Muhammadiyah yang kita cintai ini akan semakin berkembang besar. Masjid-masjid Muhammadiyah akan semakin makmur dan bisa memakmurkan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sofwan Sumadi yang telah memberikan motivasi juga bagi kita untuk terus semangat berjuang memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara inti yakni menyampaikan materi manajemen masjid. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Kusnadi Ikhwani. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen. Kemudian beliau adalah penulis buku memakmurkan masjid. Kemudian beliau juga Ketua Lembaga Pembinaan Masjid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, serta Ketua Badan Pembinaan Masjid LPJKPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau akan menyampaikan materi tentang pengelolaan masjid yang berdaya, berfungsi dan berkontribusi nyata bagi umat, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Kepada Bapak Haji Kusnadi Ikhwani kami persilakan. Coba ini dulu ya, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam hutangnya segera lunas. Amin. Paling seru tanya. Aku deh paling seru tanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kulli wa kafa bil syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada pagi hari ini Allah takdirkan, Allah perjalankan Bapak Ibu semuanya bisa hadir di Masjid Mutimah Dahlan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan atas hidayah Allah, atas keimanan dan dipilih oleh Allah pagi hari ini, semangat sekali dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang
PPCM di Doro, Pak Amsori, anggota DPRD Pak Sofwan, takmir masjid semuanya, ya ada Pak Dr. Sukendro. Matur suwun, semalam saya kesini jalannya agak tertatih-tatih, ini kaki kanan agak kambuh, jadi asam urat agak sedikit, saya pingpong sekencang-kencangnya langsung turun dan bengkak. Jadi 2 hari ini saya istirahat, semalam karena udah 3 bulan ya ini acara dirancang ya, bismillah semalam dari Seragen menjelang Isya sampai sini jam 10 malam. Nah, sebetulnya pengen istirahat tapi semangat diskusi masjid sampai jam 1:30 saya nggak bisa tidur. Alhamdulillah gitu ya. 1:30 baru bisa istirahat. Jam 3:30 pagi dah alhamdulillah bangun, mandi dan sudah sehat sehingga jalan ke sini sudah lebih sekeco. Okay. Alhamdulillah. Okay. Yang kami hormat juga Pak Ahmad Sunantono sebagai wakil. Okay. Hari ini juga hadir dan jamaah semuanya. Nanti jam 10 saya harus di Kendal. Berarti ini sampai jam 7:30, ngerti nggih? Jam 8 lah maksimal ya. Kan saya di sini Kendal 1 jam 45 menit di Masjid Mujahidin itu dalam rangka perkumpulan takmir masjid Semarang. Karisden Semarang, jadi ada Kendal, ada Ungaran, ada Semarang dan lain sebagainya ngumpul di sana. Saya pikir tadi jam 6 tapi betul menopo. Okay. Baik, nanti mungkin banyak diskusi. Perkenalkan, nama saya Kusnati Ikhwani. Saya sebetulnya bukan ustadz. Kadang ada yang manggil kiai. Saya ini aslinya adalah pedagang ayam. Iya, profesi saya jualan ayam goreng Bapak Ibu semuanya. Tapi di tahun 2016 diamanai sama Bupati Sragen untuk pribon Mas Taufik. Di kurang jelaskan. Oh ya, double ya. Mas Taufik ini yang sering komunikasi sama saya. Pak Gus bisa ngisi akad pagi di Ndoro. Mas Taufik, sebetulnya saya itu bukan penceramah, bukan memberikan tausiah seperti ini, tapi saya adalah pelatihan manajemen masjid. Karena ngoyak terus toh, ini Mas Ustaz Taufik ini carane ya tentu. Akhirnya tak iyani bangun ya, dan akhirnya saat ini hadir di sini. Baik, Bapak semuanya. Tadi saya memberikan singkatan kepada Pak Haji Sofwan. S-nya soleh, diaminkan. O-nya obah atau aktif beramal. F-nya fakih agama. W-nya wawasan luas. A-nya akhlak mulia. N-nya ngurmat umat. Saya kasih singkatan karena tadi nyumbang duit langsung saya kasih singkatan gitu ya. Ya, Pak. Double. Oke, sekedap. Apa tadi nggih? Masih dari buat apa namanya semuanya kalau begitu jelas. Kenapa saya agak ke bawah kita mic-nya, Pak? Ya. Ya, double ya. Kalau kurang jelas sebetulnya bukan yang ceramah, yang berarti dievaluasi adalah sound systemnya. Jadi Al-Falah itu ganti sound system 4 kali. Pertama rakitan, kedua persis seperti ini, persis mereknya juga sama. Ya. Suaranya nggak enak. Saya ganti ketiga pakai Tauhid Audio. Yang ketiga saya beli dari Jerman. Satu speaker itu 35 juta. Jadi nggak ada kendala crack, nggak jelas nggak. Berarti nanti saya kesini ganti sound system gitu ya. Ini disediakan ke Masjid Ranting gitu ya. Kritik tapi membangun ya. Saya 2 minggu yang lalu isi di Masjid Ar-Royan.
Sama itu, masjidnya soundnya kurang jelas. Langsung saya kritik, langsung ada yang wakaf 250 juta. Ya, sinten sing nganti wakaf iki ganti sound. Baik. Saya tuh biasa berdiri. Ya. Baik, ngaten nggih. Semalam kan disuntik. Kakinya biar bisa berdiri. Dan alhamdulillah disuntik sekarang bisa berdiri. Untuk mewujudkan Pak Dokter Sugendro supaya besok bisa berdiri gitu ya. Mas Taufik juga disuntik Mas, besok kempes, alhamdulillah. Berkahnya jadi ngurus masjid itu sakit langsung dokter datang jam 10:30 ya dalu nih. Jadi jenengan pengen pas sakit pengen cepet disuntik dadoso marbot masjid. Baik, saya awali 2016 Masjid Raya Al-Falah niku Bapak Ibu semuanya seperti masjid yang lain. Subuhnya itu hanya nggak ada, cuma 7 jamaah. Masjidnya dibuka hanya menjelang subuh. Habis subuh ditutup, pagar digembok. Marbotnya hanya 3. Waktu itu Ustadz Surono imam, Pak Roto bagian nyapu masjid, sama Mas Surat bagian keuangan. Gajinya 2M. Ya, matur nuwun Mas. Pak Roto gajinya 70.000, nyapu masjid mulai jam 4 pagi. Maka karena gajinya hanya 70.000, tugasnya adalah nyapu dan nutup masjid. Mengke bar ditutup, buka melih, hanya dipakai untuk sholat 5 waktu. Mas Surono almarhum itu dalamnya Ngawi, perjalanan setengah jam. Dikasih gaji hanya sekitar 300.000. Padahal perjalanannya setengah jam. Artinya pengurus masjid tidak diperhatikan kesejahteraannya. Maka ngurus masjid hanya yen eling, yen kober, yen longgar. Nah, itulah kondisi Masjid Raya Al-Falah. Nah, semenjak saya diminta sama pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen untuk merevolusi masjid, tidak hanya fungsinya sebagai tempat sholat, tapi multifungsi. Maka pertama kali saya langsung yang disampaikan seperti Ustadz Sofwan tadi, saya langsung belajar ke Jogokarian. Apa yang ada di Jogokarian saya amati, saya tiru persis, saya eksekusi. ATPE, amati, tiru, persis, eksekusi. Masjid Jogokarian buka 24 jam, Al-Falah buka 24 jam. Masjid Jogokarian kalau puasa menyiapkan 1000 porsi, Al-Falah menyiapkan 500 porsi. Jogokarian imamnya gajinya UMR, Al-Falah gajinya UMR. Pokoknya yang di Jogokarian apa, saya tiru. Subuhnya supaya ramai, bagaimana? Saya adakan gerakan sholat subuh bersama Bupati, disiapkan hadiah umroh untuk 2 orang. Dari jamaahnya 7, hadir 1.800. Jadi Masjid Doro ini supaya subuhnya ramai, gampang. Di depan langsung dipasang subuh berhadiah sepeda motor. Ini yang kami lakukan. Jadi eksekusi. Eksekusi apa? Dijalankan. Maka yang hadir di sini, yang saya ajak memang rata-rata pengurusnya anak muda.
Nah, salah satunya Mas Dimas. Silakan sini Mas Dimas biar tahu. Nih. Mana tadi Rapip Dafa? Nah, sini dulu biar tahu. Ini salah satu pengurus Masjid Al-Falah. Ikut saya mulai umur berapa? Dari kelas 3 SMA. 3 SMA. Sekarang berarti sudah berapa tahun? 6 tahun. Bagian apa? Bagian media dan informasi. Bagian media. Habis ini langsung bisa diputar ya? Sudah. Coba nanti langsung diputar. Ini contoh Mas Dimas. Saat ini kuliah di IPB, jurusan. Dan sekarang sudah beli mobil sendiri. Sini, biar tahu ya. Jadi kalau masjid ini biar yang wakaf ini pahalanya banyak mengalir, harus kader-kader anak muda. Nah, ini contoh sini, Dafa, Rapip. Ya. Takmirnya sepuh betul tapi yang jalankan anak muda. Apa yang Mas Dimas rasakan? Ngurus masjid, tinggal di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, dan nggak pernah pulang. Kok bisa beli mobil, gimana rasanya? Saya juga ngerti, tiba-tiba punya mobil gitu loh. Ya. Dulu masjid itu kan masjid itu ramai. Masjid ramai. Biasanya kan itu sepi gitu kan, terus kayak cuma air gitu kan. Kalau itu kegiatan seru, ada touring motor, ada daki gunung, terus ada namanya acara-acara berarti seperti itu. Iya. Terus ketika udah masuk, ternyata emang menyenangkan itu. Dan apa namanya, saya juga berdoa kerja juga di Jakarta, tapi ternyata memang rezeki itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi di berkah. Masya Allah. Kok bisa beli mobil gimana sih? Saya kaget Bu, tiba-tiba itu mobil siapa? Mobil saya Pak, Masya Allah. Berkah ngurus masjid beli mobil gitu. Gimana sih ceritanya? Saya baru tahu, baru 2 hari ini gitu. Titipan. Oh, titipan Allah gitu ya. Ini Mas Dimas, ini Mas Rapip. Rapip ini besok tanggal 11 ikut lomba bisnis plan di Makassar. Kesana habis berapa biaya? 6 juta. Biaya sendiri berapa? 4 juta. Duitnya dari mana? Dari Allah. Ini Mas Rapip, baru SMA kelas. Yang bikin bisnis plan kamu sendiri atau? Berdua sama Mas Dimas. Ini semua kedua-duanya tinggal di masjid, makan di masjid. Mas Rapip ini dulu setiap bulan saya kasih 500.000 asal mau tidur di masjid ya. Nah, nanti nggak usah khawatir ya, yang 4 juta kita carikan ya. Nah, jadi besok mohon doanya tanggal 11 sampai tanggal 16 akan mengikuti lomba bisnis land tingkat nasional di Makassar ya. Mohon doanya ya. Kalau perlu ada yang ngasih uang saku boleh nanti ya. Ini siapa namanya? Dafa. Kenapa senang ngurus masjid? Karena pertama di masjid itu ada wifi. Ada wifi ya. Jadi bisa Terus saya ada masjid ditawari kopi. ada kopi, sudah ada kok depan dah kopi, terus apa lagi? Kopi terus diajak jalan-jalan touring motoran. Oke, kemana saja yang paling jauh touring? Paling jauh ke Bali. Ke Bali naik motor, bersih-bersih masjid di Pulau Bali. Jadi ini kuliah semester berapa? Sudah selesai, alhamdulillah. Doakan tinggal wisuda. Ini gambaran kami mencoba merevolusi ngurus masjid anak muda. Sehingga apa? Inilah yang nanti akan meneruskan kemakmuran masjid. Ya, silakan, ini kaos-kaos yang dipakai ini adalah Akademi Marbot Masjid dan Marbot Club. Nah, ini yang ngersake nanti di depan ada. Salah satunya nanti kita bantu Mas Rapip biar bisa ke Makassar. Ya, silakan balik lagi.
Satu, rekrut anak muda. Tadi saya diskusi di bawah. Masjid ini kalau pengen makmur, satu, saya buka di map, buka 24 jam. Kedua, kopi sudah ada. Tiga, buka layanan penyelesaian hutang. Serius Pak? Biro penyelesaian hutang Masjid Mutimah Dahlan. Laris, insya Allah. Ibu-ibu senyum semua gitu ya. Al-Falah alhamdulillah membantu salah satu jamaah hutangnya 8 miliar. Angsuran hampir 200 juta. Konsultasi Ustadz Lutfan sama saya selesai dalam waktu 5 tahun tanpa jual aset. Insya Allah, mana orang-orang pasar pindah ke sini semua gitu ya. Itu yang 8 miliar. Yang kedua namanya Pak Sailan, itu 4,9 miliar. Sekarang tinggal 270. Masjid tidak hanya tempat untuk sholat, ini yang utama, tapi masjid solusi umat. Pak Lutfi, saya tanya, sudah membantu menyelesaikan hutang rentenir dan pinjol 130 orang. Berapa? 150 lebih. Yang saat ini dibantu sama Al-Falah. Anda punya hutang, datang ke masjid. Ya. Terus yang ketiga, Al-Falah membuka layanan biro konsultasi keluarga. 2 tahun yang lalu ada suami istri tengkar, rame, cekcok, suaminya diusir dari rumahnya. Bingung masjid mana yang buka 24 jam, Masjid Al-Falah. Mobilnya, kopernya, bajunya pindah di Al-Falah. Zikir, iktikaf, sholat tobat, sholat yang lumayan, pokoknya sregep banget amat tuh lagi padu karo bojone. Nggak nyampe 1 bulan, Allah takdirkan pulang istrinya bisa menerima lagi, dan habis itu rukun dan bersama istrinya berangkat ke tanah suci. Jadi bapak-bapak nama menawi nembe padu kali bojone tilem tang masjid mriki mawon. Mengira digoleki. Enten melih media juga. Namanya Mas Yudi. Umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Cari jodoh, bahwa pulang orang tuanya tidak bisa menerima. Omai kidul gotok mayit. Gotok mayit ora cocok. Wetone mboten cocok dihitung, wetone ora pas. Pokoknya orang tuanya serba tidak menyetujui. Mas Yudi, mulai saat ini tinggal di masjid, tidur di masjid, tobat, perbaiki kehidupanmu, pokoknya skillmu apa, liput kegiatan Al-Falah. 1 bulan iktikaf teng Al-Falah pas Ramadan. Belum nyampe 1 bulan, Allah kirim bidadari dari surga. Anak SMA langsung jatuh cinta, setelah itu nikah. Dibawa pulang orang tuanya, iki bojomu, mboten dihitung wetone, mboten diaturi daleme. Ini kisah nyata. Jadi masjid sampai menyelesaikan cekcok rumah tangga, cari jodoh, hutang, dan problematika lainnya. Nah, tadi di bawah coba masjid ini membuka layanan sosial apapun. Bantuan hukum silakan. Konsultasi hukum datang ke masjid ini. Kalau perlu seminggu sekali ada pengobatan gratis. Makanya Pak Dr. Supendro bawa timnya cek tengarep infak untuk masjid. Menawi pengen sembuh datang ke klinik. Nah, jadi datang lagi dari pati sembuh. Artinya apa? Zaman Rasulullah itu masjid adalah fungsinya tidak hanya untuk tempat sholat, tapi siapa yang punya sakit bisa berobat ke masjid.
Nah, kalau seandainya hal-hal ini ditanamkan di masjid, insya Allah masjid akan jadi makmur, masjid akan jadi berdaya. Nah, kemarin saya menginisiasi sama teman-teman remaja Masjid Al-Falah, anak-anak muda, bersama Pak Sigit Pamungkas, Pak Bupati, mengadakan gerakan sholat subuh bersama Bupati dan Masjid Al-Falah. Alhamdulillah yang hadir 7.500 jamaah. Ada dilihat di Instagramnya. Hadiahnya waktu itu kita siapkan 100 juta dan sepeda 10. Jadi memang harus ada yang menarik. Kalau hari ini apa? Ada sayur ya? Sayur. Dapat makan juga? Betul. Nah, sering aja ngadakan makan-makan. Contoh, gitu. Ramadan yang lalu saya ngadakan penutupan Ramadan di Masjid Raya Al-Falah, kurang 2 hari, kerjasama sama Bupati dan Kepala Dinas. Kami undang untuk hadir di penutupan Ramadan, berkumpul di Masjid Raya Al-Falah. Disiapkan nasi guli dan kita potongkan kambing. Yang daftar 1.000 lebih jamaah. Muakan di nampan, nasi kebuli, lauknya kambing. Lahap, selesai saya maju ke depan. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, tadi yang dimakan belum dibayar. Habisnya kurang lebih 18 juta. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh jamaah, sekiranya longgar ada rezeki, mari kita bantu untuk bayar nasi kebuli, lauk kambing. Ini saya hanya informasi. Pak Bupati langsung maju ke depan. Masya Allah, belum dibayar Mas Bos, dereng. Saya nyumbang 1.000 US dollar. 1.000 US dollar dicarikan dengan 18 juta. Sound system ya Sami. Saya pasang, saya umumkan, sound system ini habis 120 juta. Pripun swantenipun sekecok ning dereng dibayar. Ngeten mawon wis masjid niku. Pokoke mengke sing diajak untuk berkontribusi itu jamaah. Ini yang kami lakukan, hampir semua. Besok berapa Mas budgetnya? 1 miliar. Duitnya sudah ada? Belum. Yang penting kendel. Contoh, Ustadz Mufti Al-Hafid, rumahnya Lombok. 6 tahun yang lalu, supaya senang di Al-Falah, tinggal di Al-Falah, hafid Quran, bacanya merdu, langsung takmir rapat. Ini supaya nggak pulang Lombok, carikan jodoh orang Sragen. Kita jodohkan selama Nisa, rumahnya kurang lebih 15 kilo dari Al-Falah. Kan rumahnya jauh, nggak punya duit, takmir iuran, akhirnya nikah. Setelah nikah, supaya betah, kita carikan sepeda motor. Supaya betah lagi, akhirnya orang tuanya ngasih rumah. Supaya betah lagi, Pak Kapolres saya jawab, Pak, Bapak pengen amal jariah ingkang kathah nopo membayari imam masjid umroh ke tanah suci, langsung masih 25 juta. Bukannya saya itu nodong, tapi ngajak ke berikan. Ini karpet Al-Falah aja belum lunas. Saat ini sing tinggi ini kita pasang. Kenapa? Karena waktu itu ada jamaah sampun sepuh, pisah kali bojone, yuswane pun 17 tahun langkung. Ke Al-Falah bawa beberapa potong baju, tiba-tiba lenggah teng karpet. Mboten ngertos bapak niki pun mboten saged nahan pipis, deprok langsung ngompol. Lah kok ambune pesing karpete, langsung dijemur.
saya umumkan, Bapak semuanya karpetnya kena ompol jamaah. Betul jadi marahi Bapak tersebut, diumumkan saja. Karena karpetnya diompoli, maka dari itu kita ganti karpet. Pesan karpet teng Lampung, teng Mas Bayu. Mas, saya pesan karpet, tapi belum punya uang. Gimana kalau pasang dulu? Pasang. Habis itu dapat tagihan 160 juta. Saya umumkan lagi, karpet niki dereng dibayar. Mun ngeten niku terus yang kami lakukan, mulai nikah mulai makan, mulai pasang karpet, pasang sound system, sampai bangun gedung kemarin habis 800 juta. Model saya adalah ngajak jamaah. Jadi kas masjid bukan disimpan di takmir masjid, bukan disimpan di bank, tapi kas masjid di kantong-kantong jamaah. Maka dari itu, ini masjidnya sudah megah, sudah mewah, tinggal bagaimana memakmurkan. Ruang di bawah itu tinggal dibuka layanan biro konsultasi jodoh. Sinten sing susah cari jodoh, datang ke masjid Mutimah Dahlan. Biro konsultasi hutang, datang ke mriki. Biro konsultasi kehidupan, datang mriki. Niki wonten sing WA dari Jawa Timur aja pengen panggil kula. Jadi mun panggil kula niku ketinggalan mun rampung masalah. Mun padang lah. Ini Bapak semuanya, masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Jangan sampai masjidnya megah dan mewah tapi sepi jamaah. Maka itu hal yang terpenting adalah bagaimana subuhnya tadi 2 sok biar jamaahnya penuh. Di inovasi, di kreativitas, supaya apa? Ya orang senang ke masjid. Ya inilah gambaran bagaimana masjid itu membuat bahagia jamaah. Coba diputar Mas videonya. Dah, ya. Ini gambaran masjid dengan apa itu, medianya hidup. Ya silakan. Jadi ini yang menghasilkan dana kalau ini semuanya dengan adanya, nah ini langsung jadi langsung kan? Iya. Nah ini barusan tadi. Iya. Nah, ini gambaran, inilah yang mungkin duitnya dari mana. Harus ada konten-konten yang bagus, harus ada kegiatan-kegiatan di-upload, ada lewat Instagram, ada lewat IG, ada lewat TikTok, ada lewat Facebook, ada lewat YouTube. Nah ini gaweannya ya nampak video konten kan niki keliling, bisa kuliah, mau wisuda, dan insya Allah ngambil S2, dan sebentar lagi cari istri. Ya. Di Alpala itu anak muda senang, ada wifi, ada kopi, ada rekreasi, dikasih gaji, dikasih istri. Saya sudah menikahkan 17 marbot masjid. Monggo ingkang ngersakaken jodoh, ingkang radi aurat pados teng Alpala. Bahkan saya pernah menikahkan janda dan duda. Janda 58, dudanya 59. Nah, ketemu teng Alpala. Jadi ada juga kemarin yang 73 tahun suruh minta carikan jodoh. Monggo menawi enten sing yuswa swida menika ingkang piyambakan, sakmenika imam masjid ingkang kakungipun. Angsal pensiunan riyen ing pengadilan agama. Mengke WA kula. Jadi masjid itu menyenangkan, masjid itu membahagiakan, masjid itu orang senang ke sini. Coba kalau masjid ini ngasih makan rutin, ya sekarang alhamdulillah dengar kabar sudah setiap hari apa Pak? Jumat, ya tinggal meningkatkan. Ya. Kalau enggak paling tidak subuhnya dihidupkan. Subuh MSU, Masjid Subuh Quran.
Jadi masjidnya dihidupkan, subuhnya sampai surup, habis itu ada teh gratis, pisang goreng gratis, rebus-rebusan pisang bodok dan sebagainya, hadir waktu subuh, kecuali hari Senin sama hari Kamis, puasa. Itu Al-Falah yang dilakukan. Yang dulunya zamannya hanya sedikit, paling tidak sekarang 4 sok sampai 6 sok laki-lakinya. Dan sekarang ada komunitas ibu-ibu yang setiap 3 bulan jalan-jalan bareng, nyater bis, ada daycare lansia, para dokter-dokter berkumpul, yosmone 60 tahun ke atas, sehingga masjid menyatukan umat. Sehingga orang ke masjid itu ngangeni masjid yang dirindukan. Nah, kalau bisa ya hadirkan anak muda, hadirkan rasa kebahagiaan. Kalau di Al-Falah, insya Allah besok mulai masuk ada sambutan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, sehat selalu. Masuk langsung. Sana putri Bapak, sini putra, monggo silakan. Yang mau masuk dikasih minyak wangi. Pak, ngesahkan minyak wangi, monggo lenggah yang sekecok. Coba kayak layang di hotel gitu. Betul kok. Yang tuh morning ini ngobrol repot-repotin. Akhirnya apa? Coba kalau saya ada yang ngompol di karpet tadi, saya marah. Kan akhirnya orang tersakit. Karena apa? Saya menganggap ini rumah Allah, ini tempat terbaik. Maka saya berpikir yang datang ke sini adalah tamunya Allah. Cobi Bapak Ibu menawi mantu, ibu-ibunya dikasih seragam, bapak-bapaknya dikasih jas, semua tamu yang hadir disalami semua. Ini tamunya manusia, tapi tamunya Allah. Kenapa tidak disambut sedemikian istimewanya? Seperti mungkin di tempat-tempat hotel berbintang. Bapak, dari mana Bapak? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Tasnya mana Bapak? Kamar berapa Bapak? Saya antarkan Bapak. Masya Allah. Nah, ini kan luar biasa. Kalau seandainya mriki enten sepuh, naik tangga ngos-ngosan, waktu pun Bapak monggo enggak ingkang sekecok. Mungkin muncul pun Bapak sampun enten teh hangat, enten kopi, enten mie godhog. Monggo rasakan pundi. Wah, mesti jamaah. Masya Allah. Masjid Mutimah Dahlan mantap sekali. Aku kangen sok benarkan. Apa mriki mulai. Jadi takmirnya, pegawainya itu harus ramah dan membahagiakan jamaah. Jadi ciptakan suasana orang itu senang ke masjid. Jadi bukan dicueki, sakut sandalnya ditoto sedoyo, ditoto, ditulisi melek, sandal hilang diganti oleh takmir masjid. Wah, tapi aja sengaja betul sandal lelek, terus mungkin lapor sandalnya ingkang sae. Nah, Al-Falah itu saya pernah keliling di masjid, ada tulisannya, masjid ini sering kehilangan, barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Saya mikir, masjid kok sering kehilangan? Oh, berarti masjid banyak pencurinya. Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Maka di Al-Falah saya rubah, barang hilang diganti. Setelah saya umumkan kehilangan motor. Motor, saya tanya, habis sholat isya, harga berapa Pak? 7 juta. Oke, besok datang ke Al-Falah, kita kasih 7 juta. Barang itu kan sering sandal, sepatu hilang. Akhirnya duit infaknya telas, ya ngijoli barang hilang. Saya datang ke masjidnya Agi di Darut Tauhid, temriku ada tulisannya, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, direkam CCTV. Saya pulang, sekarang ada 30 titik CCTV. Jadi masjid bisa kerekam semuanya. Inilah gambaran kami mencoba untuk mengelola masjid secara profesional, sehingga masjid ngangenin, masjid yang dirindukan, akhirnya masjid itu betah. Nah, coba beri MSQ-nya dulu. Masjid subuh Quran, habis subuh
imamnya mimpin ngaji 2 lembar, habis itu tausiah dan diskusi sampai nunggu suruk, habis suruk teh hangat medal, pisang godok medal, daharan-daharan camilan medal. Mengke nek dinten Jumat napa Sabtu mengke masak pecel, rawon, soto jamaah diparingi. Insyaallah masjidnya akan jadi makmur. Mekaten, kalau ada tanya jawab silakan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Sunadi Wali yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Bapak Ibu diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau konsultasi pada Bapak Haji Sunadi Wali. Kami persilakan untuk yang pertama dari Bapak-bapak dulu satu, Ibu satu. Monggo silakan. Oke, terus ibu ada yang mau bertanya atau bapak-bapak dari satu-satu. Oke, bapak satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang mulia, apa yang Anda dengan sampaikan itu kelihatannya menarik, tetapi untuk dicatat di mata itu belum tertarik. Apa sebabnya? Kalau bisa menarik jamaah, kalau salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah umat. Masalah umatnya salah satunya adalah menyelesaikan utang. Kira-kira bahkannya sampai ada yang miliar. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh Masjid Al-Falah menyelesaikan miliar yang setiap bulannya itu ada dalam bentuk kecil 200 juta. Itu yang menurut kami dari berbagai macam saya mengikuti seminar-seminar atau dibanding Macet lagi beliau TikTok ini. mohon di Enggak ada ini. Latnya enggak ada, biasanya kan latnya ada orangnya. Nah ini kan enggak terdeteksi adanya orang, jadi dikiranya ini latnya mati. Terus pemulihannya juga mungkin biarkan orang diarahkan ke orang. Assalamualaikum. Salah. Saya menangkap yang penting manajemen meningkatkan dan juga senantiasa meningkatkan manajemen wilayah. Yang lain ternyata tak usah punya kemampuan untuk melobi pada jamaah yang berpotensi untuk berada di sana menerjemahkan apa yang dibutuhkan kesehatan masyarakat. Sekali lagi, Pak Kosmen ini adalah manajemen nekat. Bahkan nekatnya itu keterlaluan. Kalau kalian itu dari satu masjid tok, kalau tempatnya Pak Kosmen harus manajemennya manajemen khas lunas. Jadi itulah pesan saya setelah mengikuti selama terima kasih. Salam. Ye. Dua dulu. Ye. Yang utang 8 miliar ye, sama 4,9. Apakah masjid yang bayari? Tidak, Pak. Pripun carane? Jamaah yang punya utang 8 miliar itu bisnisnya adalah properti sama jualan mobil.
pas pandemi turun. Terus beliau cerita, ya berat lah gitu. Akhirnya Ustadz Lutfan itu, ya beliau menasihati secara spiritual. Satu, Bapak coba perbaiki sholatnya. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang kedua, STW, sholat tepat waktu. Jadi bapak tersebut sama anaknya sama ibunya itu bukan jamaah Al-Falah, tapi jamaah masjid lain. Tapi karena masjid Al-Falah buka 24 jam, kalau subuh ada pengasuhan, makanya bapak tersebut bersama keluarga akhirnya apa? Sholat 5 waktunya ke masjid. Yang tadinya nggak pernah ke masjid. Nah, ketika dekat sama Allah, ketika memperbaiki ibadahnya, akhirnya kan hati semakin tenang. Nah, ketika tenang itu pelan-pelan sama keluarganya, kalau malam itu, nak doakan bapak ya nak, yang di Jakarta ada, yang di Jogja ada, supaya bapak sudah cepat selesai hutang-hutangnya. Ya sebetulnya masjid hanya beri biru konsultasi agar orang tersebut dekat sama Allah. Dulu juga nggak ngerti saya, hanya ini apa ya, pengalaman saya kan juga punya hutang Pak, dan saya dulu sempat pingsan saya Pak. Saya itu dulu kan punya bisnis roti, mobil saya dari 1 sampai mobil 11, karyawan dari 3 sampai karyawan 50. Tiba-tiba hutang terlalu gede, akhirnya jatuh bangkrut. Mobil habis, pabrik habis, rumah habis, dari nol lagi, dan saya menyisakan hutang. Bahkan istri saya sakit vertigo 2 tahun. Kenapa vertigo? Kalau pagi itu ditagih sama debt collector dari Ambon, dari timur, dari sangar-sangar. Pak Bos nanti mana ini? Gedok pintunya. Saya pas pergi, istri saya akhirnya tertekan batin, maka sakit vertigo. Dan setelah hutang lunas, vertigo juga pergi dengan sendirinya. Ini nyata Pak, ini yang saya lakukan. Saya betapa paniknya menghadapi debt collector. Akhirnya saya pelan-pelan ketemu masyarakat tanpa riba, bagaimana menghadapi debt collector, harus tenang dan sebagainya, tapi tetap nggak bisa. Nah, ini salah satu yang kami lakukan, pengalaman saya tularkan. Saya nggak ngerti, 5 tahun kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, bersama istrinya, bersama bapaknya, tiba-tiba pengen ketemu sama saya. Tiba-tiba di ruang transit itu nangis, nggak ngomong apa-apa, pokoknya nangis terisak-isak. Napa? Matur nuwun, kula sampun di nasihati, sakmenika alhamdulillah hutang kula lunas doyo. Jadi bukan Al-Falah bayarin kalau yang miliaran, tapi kalau 7 juta, 5 juta Al-Falah memang bayarin. Nah, hal ini saya ceritakan ke umum, akhirnya Pak Sailan sama, saya punya utang 4,9 miliar. Enjing-enjing niku, jam 6 niku, kalih istrine nangis ke rumah saya, bukan ke masjid, muntah darah. Saking kewedene ditagih utang. Nggih, kula nggih nasihati melih, Pak, saniki pertama tobat. Kedua, sregep teng masjid, sregep pengaosan. Mengke insya Allah masalah-masalah niku Allah akan selesaikan. Leres Pak, 4,9, laporan terkini tinggal 270 juta. Kula nggih boten ngertos, pokoknya sing penting nasihati. Pengalaman yang saya lakukan. Nah, yang pertama ini karena luar biasa aktifnya di masjid, suatu saat saya kasih hadiah pas milad ke-61. Saya bikinkan nasi tumpeng, saya lauk-lauknya, saya lalapannya. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat subuh, nanti habis suruh jangan pulang dulu. Ada salah satu jamaah hari ini milad ke-61. Betul pas milad ini Masjid Al-Falah memberikan hadiah dan memberikan doa. Akhirnya kaget kan, bapak, ibu, akhirnya suami istri didoakan sama Ustadz Lutfan, sama saya Ustadz Mufti.
nangis Pak. Ya Allah, ono masjid kok ngasih kejutan, miladku dikasih tumpeng ditungake. Maka bentuk rasa bahagia saya, Masjid Raya Al-Falah, saya kasih hadiah 1 unit mobil Grand Max. Modal kulo tumpeng nggak nyampe 4 juta, dapat Grand Max 80 juta. Ini saya lakukan mendoakan jamaah, konsultasi, kunjungan. Ini bahasa kami adalah sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Ini kan pasar, di sini kan banyak toko. Cobi takmir masjid, datang door to door. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu ya Bapak nggih. Pripun Bapak dagangipun? Sedaya keluarga sehat nggih. Alhamdulillah kula keng masjid Muti Dahlan. Mendoakan semoga Bapak sehat selalu. Karena aku pindah meleh teng toko sebelah. Doakan meleh. Mengke liya dina beto oleh-oleh. Wah, betul ngeten niki saking masjid Muti Dahlan Bapak. Hadiah niki enten jeruk, enten anggur. Sehat nggih Bapak. Mboten canama-napa mengke rak jatuh tindak masjid. Pak masjid kene ndongane aku ngene bola. Mengke lama-lama rajin ke masjid, mengke rak dadi donatur masjid. Sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Kenapa saya kemana-mana istri saya membolehkan? Yang penting transferannya lancar. Artinya apa? Bahasa ini adalah bahasa kemanusiaan dan bentuk kasih sayang. Asal kita itu engagement, asal kita itu rukun, asal kita itu damai, insya Allah jamaah ini menjadi aset masjid dan insya Allah akan memakmurkan masjid. Kalau yang utang 2 juta, 5 juta memang dibayari masjid. Syaratnya pripun? Syaratnya adalah tanggung renteng. Yang minjem masjid minimal 5 orang. Kalau nggak 5 orang, nggak kita pinjemin. Jenengan sepakat 5 orang, oke. Ada 1 yang ngemplang, 4 orang ngejar semuanya. Dan alhamdulillah sekarang dari berapa? 30 jamaah ya, sekarang udah 150-an jamaah. Dan tumbuh dan alhamdulillah tidak ada yang ngemplang. Yang penting jiwanya masjid. Ampun tiang pasar, mboten kenal sampai pinjemi sampai pinjem hilang duitnya itu. Ngaten. Baik, terus yang tadi yang kedua apa tadi? Oh ya. Ngeten, Pak. Kan apa yang saya lakukan apakah semudah ini? Enggak, Pak. Saya buka masjid 24 jam itu padu Pak kali takmir masjid. Mboten klap-klap. Ini masjid kok buka 24 jam. Saya buat tiru masjid endi? Mana barang hilang, masjidnya kotor, toiletnya kumuh, awakmu sing tanggung jawab. Iki anak mesin, ampli, anak sound system, anak jam, anak dinding, koden kan takmir yang lain. Nanti rekrut keamanan. Lalu ya tuh gelem gaji. Lah gaji ini kok ngerti? Wah digoyak terus. Gaji ini mengenai henten. Akhirnya saya rekrut 4 orang dan alhamdulillah masjidnya buka 24 jam. Harus bisa menjawab itu. Kayak imam digaji. Niku nggih rame. Sampai takmir masjid mboten do takonan kali kanca-kancane. Saking ora sepakate nek imam masjid niku digaji. Loh imam masjid kok digaji ora ikhlas mengko. Nah, saya akhirnya ke Masjidil Haram bersama almarhum Ustaz Tariq bin Ilham. Saya di sana ketemu orang Sukabumi. Nembe bersihin karpet, gulung karpet, bagikan Al-Quran, ngasih air zam-zam. Bapak dari mana? Dari Sukabumi. Sudah berapa tahun Pak di sini? Saya sudah 4 tahun. Digaji berapa Pak? Digaji 4.500.000 itu tahun 2018. Sing berikan air zam-zam, saya kasih Al-Quran aja serius diperhatikan. Lagi ngurus masjid serius betul. Makanya kenapa masjid tidak bisa makmur? Karena tidak ada yang ngurus dengan serius. Waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa, harus ngurus masjid yang nggak bisa all out. Kenapa Mas Dimas bisa all out? Ya karena kita urus. Mas Dimas kapan berangkat ke Bogor? Sudah beli tiket atau belum? Mau naik kereta atau naik bus? Belikan tiket, kasih uang saku. Makanya betah ke masjid. Pokoknya betul saya eman kali duit.
Nah, Mas Dimas pengen beli apa? HP. Harganya berapa? 13 juta. Beli. Ngaten lho. Mas Dimas kemarin usul beli kamera. Harganya berapa? 30 juta. Beli. Pokoknya kan nek takmir sing mboten bertumbuh, ki HP tinggo apa iki? Ki kamera tinggo apa iki? Kan nggak ada relevansinya, padahal itu yang akan mendatangkan para donatur dengan laporan-laporan kegiatan. Coba kalau hari ini nanti kita share ke masyarakat, alhamdulillah pagi hari ini jamaahnya melimpah sampai kemana-mana. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang wakaf, amal jariah para takmir dan semua pengelola masjid, dan mudah-mudahan masjid-masjid yang lain terinspirasi. Share harus anak muda. Makatan pokoknya yang penting ada anak mudanya. Takmir sepuh mboten napa, sing penting merekrut anak muda. Anak muda pripun betah teng masjid, ada wifi, ada nasi, ada kopi, ada rekreasi, dikasih gaji, kalau sudah akil balik dikasih istri. Ini betul Pak yang saya lakukan. Bahkan Mas Dimas pengen nikah, nggak punya duit, Al-Falah ngeragati. Mas Dimas nggak punya rumah, Al-Falah yang ngeragati. Pripun caranya kok bisa Pak? Saya berdiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa restunya. Insyaallah Mas Muhammad Alan Putra Irawan akan segera melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Al-Falah. Kami sampaikan Mas Alan adalah sebagai marbot Masjid Al-Falah kurang lebih sudah 5 tahun. Dan bentuk berbakti kita, maka kita harus berikan apresiasi. Kami sampaikan pada seluruh jamaah, sekiranya punya rumah lebih dari satu, maka dari itu silahkan menghubungi Takmir Al-Falah agar rumahnya tambah berkah, hartanya tambah berkah. Silahkan rumahnya ditempati Mas Alan. Langsung kita lapor ngasih kunci Mas Alan, silahkan saya sudah dapat kunci, tinggal di perumahan Gria Ahmad Dahlan. Kemarin sama Mas Ramadan. Bismillah, Mas Ramadan sudah kurang lebih 5 tahun mengabdi di Al-Falah. Saat ini sudah menikah sama Mbak Citra dari Solo, namun belum punya rumah. Maka dari itu kami mengajak siapapun akhirnya muksinin, daripada rumahnya banyak tapi enggak ditempati, silahkan hubungi Masjid Raya Al-Falah, langsung dapat rumah. Orang kaya banyak, orang baik banyak, tapi orang yang mengelola dengan amanah inilah yang perlu dibutuhkan. Insya Allah kalau anak modifikasi tadi senang ke masjid. Nah, ini kotak infaknya beredar. Ya. Harus dikasih yang terbaik. Ya. Kemarin saya di mana? Sidoarjo. Ada ibu-ibu tanpa cincin, tanpa emas, hanya pakai daster. Kalau nyumbang berapa? 2 miliar. Saya itu jualannya nopo? Bumbu, mulek bumbu. Karyawannya 100. Nah, jualan bumbu terkenal itu di Tanggulangin. Saya datang ke rumahnya, suami istri itu rumahnya sangat sederhana. Tapi kalau bangun masjid ya modelnya megah-megah gini. Tanpa perhiasan sama sekali, hanya pakai daster. Nah, kemarin sudah nyumbang ada satu masjid 5 miliar, 2 miliar. Kemarin nyumbang lagi 2 miliar. Jadi duit itu dugi ya Mbak. Tenggriyo, mboten masarke. Jadi pedagang itu datang ke rumah. Nah, itu resep saya adalah kalau kita pengen rezeki kaget, maka kita harus sering-sering ngageti orang lain. Jadi kalau kita sedekahnya klutik, maka rezekinya juga klutik. Tapi kalau del, rezekinya juga del. Nah, ini kami mempraktekkan banyak orang-orang yang luar biasa. Di Tulungagung juga ada seorang pengusaha kacang itu habis wakaf 30 miliar Masjid Al-Fatah. Nah, ini nanti malam saya langsung ke sana ini. Nanti malam langsung rapat di Al-Fatah Tulungagung. Saya nurunkan anak-anak ke Al-Falah, saya langsung ke Tulungagung. Inilah gambaran bagaimana memberikan keyakinan ya, kayak tadi yang punya utang 8 miliar itu sudah ngasih mobil 2, itu kalau zakat 80 juta. Sekarang jamaah Al-Falah. Ini nembe persiapan iktikaf 1 bulan di Mekah sama istrinya. Saat ini putra-putranya sukses tuh. Ini sedekahnya di pol-polan. Maka kalau kita dapat rezeki pol-polan, sedekahnya kuda pol-polan. Pasti diganti sama Allah, yakin. Sampun?
Mondok. Terakhir. Assalamualaikum. Luar biasa. Pak Joko Karyan yang menjadi pelajaran kami di mungkin cukup banyak lingkungannya berbagai itu jika orang menggunakan ukuran berjamaah di sini. Kalau sini tidak bisa, sini bagaimana berpelajaran. Karena ini menjadi satu amal yang bisa membuka sakramalan yang kami ini. Ketika kita itu berpikir seperti itu, berbagai golongan, nasional, Cina, Jawa, dan Padang, dan lain sebagainya. Mohon kiranya bisa membuka cakrawala yang ini berpikir lebih terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dasarnya masjid itu sebetulnya adalah tempat berkumpul dan tempat yang nyaman. Jadi surat Al-Baqarah, wa'id ja'alna baita masabatan linasi wa amna. Jadi masjid ini berkumpulnya manusia, tidak hanya orang muslim. Jadi kalau di depan ada kopi, ada makanan, yang datang tidak hanya muslim, siapa saja boleh datang di situ. Terus banyak kelompok, banyak golongan, yang penting dilayani, maka nanti orang juga akan senang ke masjid. Mindset ini yang harus kita lakukan. Saya di Masjid Sejuta Pemuda, yang datang Hindu, Buddha, non-Muslim, dikasih kopi gratis, nggak ikut sholat, yang penting datang ke halaman masjid. Jadi kita harus membuka, nggak ada golongan apapun, ya. Tapi masjid itu ada untuk semua manusia. Siapa yang lapar, silakan makan di depan. Apakah ditanya kamu dari apa, organisasi apa, agamamu apa? Enggak, yang penting dia mau ke halaman masjid. Nah, kalau kita melayani dengan sepenuh hati, ya, tadi di surat Al-Baqarah itu, tempat berkumpul dan tempat yang nyaman, insya Allah masjid akan dirindukan. Jadi nggak usah pandang bulu ormasnya apa, wah di sini mah minoritas Pak, ya supaya nanti yang lain juga bisa ikut berkumpul di sini, dan masjid-masjid yang lain juga bisa makmur seperti yang ada di sini. Pekaten, saya pikir karena ini sudah 8 lewat, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Ya, matur suwun. Ya, lumayan sih masalah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan beliau Bapak Haji Kusnadi kami akan melanjutkan perjalanan mengisi di kendaraan. Maka untuk acara pada pagi hari ini kita akhiri bersama untuk kegiatan pengajian akad pagi di Sabah Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi beliau menyampaikan masjid bukan hanya tempat sholat tetapi juga menjadi solusi depan. Masjid bukan hanya beton dan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Oleh karena itu, apa yang tadi beliau sampaikan sudah saatnya kita terapkan di masjid dan sholat yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, supaya masjid bisa makmur dan memakmurkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita akhiri acara pengajian akad pagi ini dan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara pengajian akad pagi pimpinan Cabang Muhammadiyah. Setelah ini akan
Ya, masukin. Oh iya. Baik, Sampai. tadi minum 11 kopi, ditemani sepotong gorengan. Acara selesai dengan penuh hati mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Mentari segera di ufuk barat, angin sejuk menerangi rasa. Semoga ilmu bermanfaat menjadi amal di sisi Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapak itu bisa bagi-bagi hadiah ya. Alhamdulillah ini ada seksi bapak. Baik Bapak Ibu, bagi buku strategi memakmurkan masjid yang ditulis oleh Bapak Ibu Sadi yang Masjid dan juga perangkatnya, kaos dan sebagainya sudah ada di Semarang. Moga Bapak Ibu yang ingin menambah semangat dalam memakmurkan masjid bisa dibeli buku strategi memakmurkan masjid yang ditulis oleh Bapak Haji Musnadi Ibrahim supaya kita lebih mendalami tentang Saya sekarang terus gambaran kedua. Saya ada masalah juga kalau kita saya dan tidak pada jam tapi kok biaya tapi sudah banyak Je. Penuh ya channel. Sami-sami, masya Allah, jadi amal jariah keluarga ya, berkah makmur masjid. Ribun. Apa namanya testimoni. Monggo. Je. Mau foto? Ayo. Foto dulu. Mas Dimas, foto nih. Nanti di-share. Closer ya. Dalamnya beli kita, Pak? Iya. Oh, alhamdulillah.